Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Wersani, NIM 233. Di sini saya akan menjelaskan seputar filsafat manusia, yaitu yang berjudul hakikat, potensi, dan jati diri manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna daripada makhluk Tuhan lainnya. Manusia diciptakan dengan segala kemampuan dan keahlian yang dibilang lebih unggul dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Meskipun pada sejarahnya manusia diciptakan dari saripati tanah, namun tetap saja malaikat iblis pun diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Dengan segala kelebihannya, manusia masih bisa dibilang memiliki banyak kekurangan. Meskipun diciptakan dengan segala kemampuan dan keahlian yang mumpuni untuk hidup dan melanjutkan garis keturunan, manusia masih memiliki raport yang buruk dalam hal beribadah kepada penciptanya. Selain memiliki nilai yang buruk dalam hal ibadah, manusia pun memiliki nilai sosialisasi dan kehidupan yang lumayan buruk. Bahkan pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada para malaikat bahwa akan menciptakan makhluk sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, malaikat pun menentangnya. Malaikat beranggapan bahwa malaikat adalah hal yang sudah sempurna dan setia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya akan menumpahkan darah dan berbuat keributan di muka bumi. Untuk bisa menjadi seorang individu atau manusia yang baik, tentunya ia perlu mempelajari dan mengkaji siapa itu manusia. Jati diri dan hakikat manusia sangat perlu ditelisik lebih jauh agar ia bisa mengerti siapa dirinya yang sebenarnya dan bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Begitu pula dengan potensinya. Setiap manusia pasti memiliki potensi yang bisa membuat unggul daripada manusia lainnya. Potensi yang bisa membuatnya menjadi apa yang ia inginkan, dan juga potensi untuk mencapai apa yang ia cita-citakan. Selanjutnya, apa sih itu jati diri manusia? Jati diri manusia lebih tepat disebut human person, karena menunjukkan apa hakikat manusia atau martabat manusia. Jati diri manusia mengandaikan pribadi manusia yang unik. Keunikan manusia karena manusia terdiri dari badan dan jiwa. Manusia mampu menentukan pilihannya sendiri dengan jiwa dan pikirannya. Manusia sebagai pribadi yang unik sekaligus memiliki identitas diri dalam lingkungannya yang juga dihadapkan pada persoalan-persoalan sebagai manusia. Tujuan filsafat manusia adalah mendalami hakikat manusia. Apa sih itu potensi? Potensi secara umum adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Menurut Wiono, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan, dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian, menurut Indra Kawihadini, potensi adalah suatu energi atau kekuatan yang masih belum digunakan secara optimal. Dalam hal ini, potensi diartikan berupa kekuatan, minat,
bakat, kecerdasan yang masih belum digunakan secara optimal. Seperti apa sih ciri-ciri potensi? Ciri-ciri potensi yaitu yang pertama, menyukai belajar dan ingin melihat kesalahan. Yang kedua, mempunyai sikap yang fleksibel. Ketiga, berani melakukan sebuah perbuatan dan berani memperbaiki. Keempat, tidak ingin menyalahkan orang lain atau keadaan. Untuk itu, potensi yang ada dalam diri manusia harus dikembangkan dengan baik. Untuk dapat memahami konsep manusia menurut pandangan Islam dapat dipahami melalui konsep manusia yang dijabarkan oleh Al-Quran. Manusia memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Para ahli menganggap manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jadi diri manusia terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Kepribadian seseorang bisa dilihat dan dirasakan dalam rentang kehidupannya. Oleh karena itu, kepribadian manusia itu dikatakan sebagai satu kesatuan pada jiwa dan badan manusia. Jika berbicara hakikat manusia dalam Islam, pasti terdapat kehidupan atau kematian, pertemuan atau perpisahan, dan cinta. Karena mereka meyakini bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Walaupun kita tidak pernah tahu benarkah adanya kehidupan abadi setelah kematian menjemput, sebab manusia sendirilah yang membuat dirinya menjadi seperti yang dia inginkan melalui cara-cara yang telah ia yakini. Sekian penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang banyak kesalahan. Sekian penjelasan kali ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.